Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan pemirsa, untuk di bagian ini saya Sela Wangkar akan bersama Anda yang akan membahas mengenai kisru penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, memang sampai sejauh ini Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, masih memberikan kelonggaran paling tidak selama sampai dengan Lebaran nanti, agar PKL nanti bisa pindah ke tempat yang telah disarankan untuk pindah, yaitu di kawasan di Blok G di Pasar Tanah Abang. Ya baik, kita akan berbincang mengenai hal ini dan juga kami akan nanti menyampaikan laporan langsung kami dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang pertama dengan Bapak Agus Pambagio, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Agus. Terima kasih bersama kami. Dan juga kembali dengan Ibu Hoiza Siregar, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia APKLI Jakarta. Selamat malam Bu Hoiza, apa kabar? Keliling-keliling terus ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Silakan juga nanti Anda ingin berpartisipasi bersama kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik, Ibu Hoiza, apakah sudah ada perkembangan Bu dari minggu lalu dari penataan kemarin? Kan memang terakhir Pak Jokowi mengatakan memang memberikan waktu paling tidak sampai dengan Lebaran ini, dan nanti setelah itu diharapkan untuk pindah. Perkembangannya saat ini sih beberapa teman sudah ada yang mendaftar gitu. Kita juga untuk pindah ke Blok G ya? Iya, untuk pindah ke Blok G. Tapi untuk semuanya sepertinya masih menunggu itu Blok G itu ada pembenahan, difasilitasi sehingga akses. Apakah sudah mengecek terakhir sudah ada pembenahan lagi di kawasan Blok G? Yang saya lihat sih belum gitu. Belum ada, karena menurut klaim dari Pemprov itu sudah mulai dibenahi. Ya mungkin aja ya, mungkin kerjanya malam kali, kalau siang nggak lihat gitu. Jadi kalau teman-teman yang lainnya kalau sudah aksesnya ke sana ada, artinya kalau memang nggak ada solusi lain lagi siap ke sana. Memang PKL itu kan nggak muluk-muluk gitu. Kalau memang ada pembeli tidak merugi di sana siap berdagang gitu. Karena kalau nggak ada pembeli itu bagaimana ya? Seperti yang sudah saya sampaikan, PKL itu dia mencari sehari untuk sehari dia. Apabila itu lebih dari sehari dia merugi, dia akan berhutang gitu, tidak bisa masak lagi gitu di rumah. Oke, baik. Kemudian juga tampaknya ketegangan antara PKL Tanah Abang dengan Pemprov dalam hal ini dengan Pak Wagub Basuki Cahayapurnama, itu akan disomasi Pak Wagub. Masih berjalan proses hukumnya Ibu Hoiza? Kalau saya sendiri sih tidak mensomasi ya, tapi saya menghimbau. Yang mensomasi itu mungkin yang membidangi teman-teman yang prihatin dengan masalah ini. Tapi kami dari asosiasi selalu menghimbau agar teman-teman itu diberikan solusi berdagang gitu. Jangan melakukan penggusuran kalau solusinya itu belum bisa memungkinkan, seperti itu berkali-kali. Dan kita semua kalau bisa itu diajak bicara gitu. Jangan kalau mentok tugas itu marah-marah, langsung menyampaikan bahasa-bahasa yang menyakiti perasaan rakyat gitu kan. Itu saya kira kan pemimpin yang kurang bijak itu. Karena kalau waktu kampanye kan selangit janjinya kira-kira begitu. Tapi setelah sudah jadi nggak bisa menyelesaikan tugas yang rumit, langsungnya marah-marah kan, seperti itu, menakut-nakuti hati rakyat gitu. Oke. Nah sekarang terakhir Pak Joko Widodo sudah minta maaf kepada PKL berkaitan dengan pernyataan Pak Ahok. Sudah diterima Bu maafnya? Pak Jokowi saya kira bijaksana saja, tapi sebenarnya somasi teman itu kan ke Pak Ahok. Mestinya kan yang menjawab itu atau yang meminta maaf itu Pak Ahok atau Pak Wagub sendiri ya, bukan Pak Jokowi. Atau mungkin Pak Jokowi merasa bersalah, tidak apa-apa, itu bagus kalau beliau minta maaf. Tapi kita kan permintaan maaf itu kita pikir tidak cukup, tapi bagaimana action betul-betul di lapangan agar teman-teman itu bisa berdagang gitu. Janganlah dianggap bandel, karena memang mereka itu kemampuannya hanya pedagang kaki lima, itu tidak bisa lagi apa-apa daripada mereka pengemis, jadi gembel dan sebagainya kan, itu kan membuat masalah juga di masyarakat. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dengan Pak Agus juga nanti, kita akan ajak pemirsa ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Telah ada rekan Tiara Smith yang akan melaporkan langsung dari sana. Tiara. Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Kiai Haji Mas Mansur, atau tepatnya jalan raya yang menuju Pasar Tanah Abang. Dan untuk situasi lalu lintas di jalan ini saat ini lenggang dan tidak ada macet sama sekali.
Mungkin hal ini dikarenakan oleh terkait rencana Pemprov DKI yang menertibkan para PKL untuk tidak berjualan di sini. Sejak adanya kebijakan pemerintah untuk memindahkan PKL dari kawasan Jalan Raya Tanah Abang untuk masuk ke dalam pasar, tampaknya pemirsa para PKL lebih menyukai berdagang di Jalan Raya sini. Dikarenakan mungkin akses yang lebih mudah ketimbang masuk ke dalam pasar. Dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pedagang di dalam di sekitar sini. Selamat malam Pak. Halo, saya Tiara. Dengan siapa Mas? Dengan Mas Budi. Mungkin bisa ke sini sebentar ya? Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Sini Mas. Mas udah berapa lama dagang di sini? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya Mas ya. Tahu nggak Mas rencana pemerintah untuk merelokasi para PKL ke dalam gedung? Tahu. Terus kenapa kendalanya Mas yang nggak mau pindah? Emang kita dari dulu udah di pinggir jalan kayak gini, nyari rezekinya gampang di sini. Rezekinya gampang di sini. Iya, karena para pembeli kan tahunya di daerah jalan gini. Oh dari jalan. Tapi kalau misalkan nih seandainya pemerintah itu menyiapkan tempat yang lebih baik di dalam gedung dengan yang lebih nyaman, dengan fasilitas yang lebih baik, mungkin apakah para pedagang atau teman-teman pedagang akan mau pindah ke dalam? Ya tergantung itu kontraknya mahal apa enggak. Oh, gitu. Kontraknya mahal atau enggak? Iya. Tapi misalkan pemerintah memberi gratis, tidak memungut biaya untuk para pedagang yang mau dipindahkan. Ya asalkan semua bisa ditampung di sana nggak apa-apa. Bisa ditampung di sana, berarti dengan kata lain para pedagang PKL itu mau dipindahkan asal dijamin fasilitasnya. Iya. Nah untuk saat ini sendiri kenapa belum pindah? Padahal kan sudah banyak tuh Satpol PP suruh untuk pada masuk untuk cepat-cepat pindah ke Blok G ya. Nah soalnya kan di sana juga belum ada tempat. Belum ada tempat. Nah lah terus kita mau gimana nyari makan tiap hari? Mungkin sudah ada disosialisasikan. Belum ada. Belum ada sosialisasi sama sekali untuk para pedagang untuk pindah ke dalam sana. Belum. Jadi memang terkesan semuanya terburu-buru. Iya. Oh, terus kalau misalkan di sini tuh bayar nggak sih untuk Ya. berdagang di tempat di sekitaran jalan sini bayar nggak sih? Oh enggak. Enggak. Ini kan maksudnya untuk orang wilayah. Oh untuk orang wilayah. Jadi kan kayak kita kan sebenarnya kan ikut orang. Mhm. Nah jadi om saya kan orang sini asli. Oh, Jadi dagangnya bisa kenapa di sini. kenapa Mas diperjelas Om? Jadi kalau saya kan memang karyawan. Iya. Om kita kan orang Betawi asli. Oh. Nah jadi dia dapat jatah dagang di jalan. Oh jadi memang orang sekitar sini mendapat jatah untuk bisa berjualan di sini. Iya, tapi khusus orang. Khusus orang sekitar sini saja. Terus bagaimana kalau Pemprov DKI ini memang mensamaratakan nih semua yang untuk orang wilayah yang di sini atau wilayah yang tidak di sini, mereka mau dipindahkan ke dalam gedung, ke dalam Blok G tersebut. Ya lihat aja ntar kalau itunya emang benar-benar siap menampung, ya nggak apa-apa. Tapi berarti untuk dari para pedagangnya sendiri berkomit ya untuk mau pindah asal disiapkan. Memang di sana memang tempatnya belum bagus atau masih ada yang kurang atau jauh dari Belum direnovasi. belum direnovasi. Seperti apa sih tempat di sana? Ya masih udah bangunan lama lah. Bangunan lama. Terus tempat itu sendiri terawat atau masih bisa ditempati atau tidak? Ya kalau untuk jualan sih kurang strategi soalnya di ujung pojok sana kan. Kalau untuk jualan, tapi kalau misalkan seandainya kita mempromosikan nih dari pihak Pemprov juga rame-rame untuk para pembeli datang ke sana, terus orang sudah pada tahu ke sana, mau nggak pindah ke sana? Ya mau lah. Mau. Iya kan soalnya gratis juga kan. Gratis juga di sana. Tapi terus kalau misalkan nanti ada yang tidak mau, siap nggak menanggung konsekuensinya? Ya. Saya siap gak siap. Orang nggak kita siap? cari makan juga di jalan tiap hari, Oh cari makannya memang di jalanan tiap hari. di sini. Tapi kalau misalkan saya bentrok nih, tidak adanya jalan temu dengan pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh para pedagang? Ya mungkin musyawarah sama pedagang dulu gimana enaknya. Ya jadi ntar tinggal mengambil mufakat gimana enaknya. Ntar tinggal ngomong sama Pemprov DKI. Tetap gitu aja. berarti pihak pedagang sini tetap akan
mencari jalan musyawarah ya untuk tetap bisa. Tapi intinya bahwa kalau misalkan seandainya tempat bloknya itu diperbaiki atau fasilitasnya dibagusin, akan mau pindah ke sana. Mungkin mau. Mungkin mau. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Iya, pemirsa, itulah bincang-bincang saya sedikit dengan salah satu penjual yang ada di sekitaran jalan sini. Mungkin saya akan tanya untuk bapak-bapak yang membeli ya. Pak, sebentar permisi, minta waktunya. Saya Tiara Pak dari Jak TV. Iya Pak, boleh nanya nih Pak. Sudah dengar tentang keputusan pemerintah DKI untuk merelokasi para PKL di pinggir jalan ini untuk masuk ke dalam pasar Pak? Udah dengar sih, udah dengar kalau untuk iya. Nah, terus untuk Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Kalau untuk yang pedagang kurma ini kalau bisa sih jangan dulu deh ya. Masalah ini kan di bulan puasa doang adanya. Oh, untuk pedagang kurma jangan dulu. Tapi kalau misalkan untuk pedagang-pedagang yang lain, Pak? Ya boleh juga ya. Boleh Kalau juga. untuk pedagang kurma ini khususnya jangan dulu deh. Soalnya dia kan menjelang hari raya doang, menjelang hari raya, menjelang puasa, menjelang pokoknya lebaran ini deh. Tapi Bapak sendiri sebagai pembeli nih, misalkan kalau pedagang penjualannya pindah di dalam, kira-kira mau beli nggak Pak? Untuk naik aja kita seken ke atas ya. Emang agak jauh ya Pak tempatnya ya? Rada jauh, rada kumuh gitu tempatnya. Agak kumuh, kenapa Iya. itu kumuh? Mungkin boleh dijelaskan. Ya karena di sini banyak sampah, dekat pokoknya mobil macet semua masuk Banyak situ susah. sampah, kumuh ya di Susah dalam itu. Untuk masuk ke situ aja susah masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya nanti pemerintah merapikan, membereskan, menertibkan yang itu rapi dan layak untuk jualan, Bapak ini sebagai pembeli mau beli nggak ke dalam? Ya kita lihat dulu kalau harganya seimbang sama yang di bawah nggak ada masalah. Tapi kalau emangnya di atasnya berubah, pasti kan dia punya tempat berubah harganya. Oh memang kalau jualan di atas sama jualan di luar itu berbeda Pak? Beda pasti beda. Ya, karena kan dia di atas kan dia nyewa tempat. Karena yang di bawah kan kagak. Oh, kalau misalkan di atas pemerintah tidak menarik apa, tidak istilahnya nggak bayar di atas gitu? Ya emang kalau untuk bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu nggak bayar mungkin. Iya. Tapi untuk 3 bulan selanjutnya pasti bayar Mbak. Oh gitu? Nggak ada di Jakarta yang gratis. Oh jadi itu hanya untuk 3-6 bulan pertama, setelah Iya. itu pasti harus bayar? Pasti harus bayar. Otomatis harganya yang di bawah itu lebih murah ya? Lebih murah. Oh jadi para pembeli pun lebih senang? Ya kalau di Tanah Abang ini kan ibaratnya itu bisa nego harga. Oh bisa nego harga? Iya. Kalau di atas kan bisa nego cuman nggak terlalu banyak turunnya. Tapi kan di sini bahaya Pak di pinggir jalan, dan itu bikin macet lagi. Ya gini kan lalu ke dalam Kak. Kalau mungkin malam ya, kalau siang nggak tahu deh. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Pak inspirasi ya Pak. Pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan para penjual dan para pembeli. Kembali ke studio, terima kasih. Ya, tadi sudah ada laporan rekan Tiara Smith langsung dari kawasan Tanah Abang. Kita kembali lagi ke studio untuk membahas mengenai penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang. Ya, selain ada Ibu Hawisa Siregar dari APKLI dan juga Pak Agus Pambagio, kami juga kehadiran tamu dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, yaitu Bapak M. Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Terima kasih bersama kami. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kita sudah bahas sedikit yang disampaikan Ibu Hawisa ya mengenai perkembangan terkini dari para pedagang di PKL di Tanah Abang. Ya saya sekarang ke Pak Agus. Pak Agus, untuk belakangan ini kan memang tampaknya Pemprov DKI Jakarta begitu keras ya untuk memang akan menata dan memberi waktu hingga Lebaran nanti. Dan akhirnya memang sampai terjadi ucapan-ucapan yang keras dari Pak Wagub begitu. Nah ini apakah memang dianggap sebuah memang masih di atas masih menjadi kewajaran bagi seorang Wagub untuk berbicara keras ke publik begitu sampai akhirnya Pak Jokowi minta maaf kepada PKL? Ya, memang kalau kita lihat di tatanan negara kita, memang yang namanya eksekutif itu tidak bisa bicara seperti layaknya masyarakat atau LSM. Jadi dia punya tatanan sendiri, tegas ada, tetapi tidak emosional, karena dia adalah eksekutif dari sebuah daerah ataupun negara ini. Gitu. Jadi memang harus ada tata bahasa yang baik lah. Itu yang kita harus jaga memang. Karena kalau tidak juga, jadi tidak ada bedanya nih antara yang diatur sama yang mengatur. Karena sama-sama galaknya ke siapa, kan ke dia sendiri yang punya kebijakan gitu. Oke, ya mungkin Pak Taufik bisa menanggapi, karena belakangnya pernyataan Pak Basuki cukup keras, terutama berkaitan dengan penataan PKL, dan bahkan Pak Jokowi sendiri sampai minta maaf kepada para PKL, bukan berkaitan dengan kebijakan, tapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wagub. Iya, saya kira kan orang yang menangkap itu keras karena belum paham latar belakang kenapa sampai terjadi begitu gitu loh. Kadang-kala kan bukan orang yang berkepentingan juga yang datang ke Pak Wagub, sehingga itu yang membuat kesel Pak Wagub kan. Gitu.
Jadi kita jangan melihat sebelah gitu ya. Dalam pandangan saya seperti itu. Jadi menurut Pak Taufik masih dalam batas kewajaran? Wajar-wajar aja gitu. Beberapa kasus justru orang lain yang datangnya gitu. Sehingga itu yang menimbulkan agak kemarahan juga. Orang lain itu maksudnya bagaimana, Pak? Iya, ada kelompok-kelompok lain juga gitu memanfaatkan keadaan ini. Banyak di berbagai kasus ya, bukan cuma PKL aja, misalnya beberapa kasus yang penertiban gitu, seperti itu juga. Gitu. Oke, apakah juga dari Gerindra melihat secara internal juga sudah ada perbincangan begitu antara Pak Jokowi dan juga Pak Basuki, terutama berkaitan dengan setiap ada kebijakan baru begitu dirumukan terlebih dahulu dan tanpa menimbulkan statement akhirnya merasakan bagi tadi Bu Hoiza mengatakan jangan sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat sakit hati begitu. Ya gini, kalau kita kan ketika beliau sudah menjadi gubernur dan wakil gubernur kita lepas. Dan itu kan udah ada platformnya dia memimpin Jakarta seperti itu. Misal apa yang mesti diberesin mulai kesehatan, pendidikan, PKL gitu loh. Ini kan soal teknis aja bahwa saya yakin semua sepakat untuk kita beresin PKL itu gitu. Masing-masing kan orang beda gayanya. Gitu. Oke, ya baik. Ya Pak Agus tadi Pak Ibu Hoiza mengatakan bahwa kalau bisa ada solusinya begitu dengan dipindah ke Blok G, tapi juga diberikan solusi, dikasih jalan yang baik dan juga fasilitas yang baik juga, jangan asal pindah saja. Ya gini, kan prinsipnya adalah kenapa mereka ada di pinggir jalan atau di tengah jalan ya di Tanah Abang. Itu kan karena mereka ingin berjualan yang cepat, orang mudah membeli. Ya, regardless itu ada jalan macet atau tidak peduli, yang penting perdagangan dia laku hari ini. Nah, kenapa mereka tidak mau pindah? Karena historicalnya, sejarahnya bahwa kalau suruh pindah itu suruh bayar mahal. Sementara mereka ini juga sudah membayar kepada tokoh masyarakat setempat yang memang setiap hari malak. Ya, saya bilang malak karena itu bukan retribusi. Nah, sekarang kalau Pemprov harus menyewa, tidak gratis ini, harus menyewa sejumlah sama persis per harinya seperti Ibu dan teman-teman ini berdagang, saya rasa semua mau, itu satu. Kedua, akses ke sana supaya bagaimana caranya masyarakat lalu belok ke sana. Ya, belanja ke sana. Kan yang ditunggu mereka hanya dagangannya laku hari itu. Sehingga asap dapur hari itu bisa ngebul. Kenapa dia ke jalan? Karena memang tidak difasilitasi oleh negara. Nah, kalau tadi saya katakan biaya sewanya maksimal seperti setiap hari mereka harus setor, dan lalu ada akses ke sana yang baik sehingga orang ingin ke sana, saya pikir mereka tidak akan bermasalah. Bisa ditanya langsung bahwa memang itu keinginan dia gitu. Oke, baik. Sebelum kita ke Bu Hoiza juga, kita akan sampaikan juga informasi mengenai pernyataan Pak Basuki Cahayapurnama berkaitan dengan pedagang kaki lima berikut ini. Kita tidak tegas, kita bertahap aja. Sekarang kita sosialisasi itu selama 1 bulan ini, selama Ramadan kita terus keliling, kasih tahu Anda melanggar. Kita akan terus keliling Satpol PP. Habis itu kita akan pidanakan Anda. Tidak peduli. Anda mau demo aja kita coba. Coba aja Anda demo Jakarta. Lu mau ribut, coba aja ribut. Ada hukumnya negara ini gitu loh. Anda udah melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Ya nggak masuk akal gitu loh. Kita udah toleransi kepada Anda, jadi Anda juga harus tahu diri, gitu. Sama-sama tahu diri dong kita gitu loh. Anda harus tahu. Setelah pernyataan Pak Basuki Cahayapurnama berkaitan penataan PKL yang cukup keras bahwa akan dipidanakan jika memang itu memang dianggap melanggar aturan. Ya Bu Hoiza, mungkin pertanyaan saya sekali lagi, apakah juga teman-teman sadar bahwa menempati bahu jalan itu juga adalah tindakan yang melanggar aturan? Ya, kalau bicara tahu diri, beliau juga kan digaji masyarakatnya mengelola uang negara, pelayan masyarakat memang sudah tugasnya gitu. Kita bisa aja siap tahu diri karena kemampuan kita hanya berdagang di kaki lima, kalau memang fasilitasnya memungkinkan siapa yang mau berpanas-panas, berhujan-hujan, kan tidak ada yang mau. Hanya persoalannya kan Pak Basuki ataupun Pak Jokowi dalam menggusur atau merelokasi itu tidak ada solusinya. Dipaksakan gitu kan supaya selesai tugas, akhirnya kan bumerang gitu. Mestinya kan dipersiapkan dulu tempatnya yang memadai. Kalau di Solo itu kok bisa persuasif, bisa berhasil, kenapa di Jakarta tidak? Dulu digoyong-goyong ke sini kan berharap kita seperti di Solo, tapi kok berbeda setelah jadi gitu. Kita juga tidak diajak bicara gitu. Kita bukan tujuan apa, kita sosialis itu seperak pun tak pernah mengambil uang di ini dari anggota ataupun dari PKL, boleh ditanya seluruh DKI gitu. Dan kita juga sangat
tidak mendukung preman-preman yang mengatasnamakan itu. Ya. Tapi memang mereka melindungi juga ketika kita membayar ke mereka penghidupan yang layak bagi kita di kaki lima itu dijamin, mau gimana. Oke, nanti kita akan Pemda bahas sendiri mengenai nggak preman ada juga sih. Bu Hoiza. Ini juga tadi Pak Agus sudah menyinggung sedikit mengenai bayar-bayar tadi untuk lapak. Ya Pak Taufik menanggapi dulu tadi pernyataan Ibu Hoiza yang mengatakan selama ini mungkin waktu kampanye mereka berharap dengan pasangan Pak Jokowi dan saya Pak nggak Basuki. yakin bahwa itu mesti bayar. Karena begitu disediain mestinya nggak bayar. Ya, kalau Saya nggak yakin nggak bayar. Nggak yakin bayar gitu Ya, loh. memang kalau tidak yakin bayar, saya yakin tidak bayar. Tapi maksudnya sampai mereka harus bayar sejumlah sama nilainya dengan yang di pinggir jalan, saya pikir mereka akan mau. Apalagi ini kan nggak bayar. Makanya pasti mau. Iya kan, ini kan nggak bayar, mungkin tinggal didiskusikan bagaimana akses ke Aksesnya, sana. betul. Saya kira kalau semua memahami ya tujuan dari penataan itu, semua sepakat gitu loh. Tinggalkan tadi bagaimana kalau udah masuk di situ, kemudian bagaimana menggiring pembeli bisa masuk ke situ, kan itu sederhana sebenarnya. Jadi jangan kemudian dibuat ngejelimet gitu ya, semua orang jadi Jakarta ini kayak mau kiamat ketika Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur terus ngomongin soal PKL gitu ya. Saya kira udah disediain lokasinya kok itu. Termasuk juga memasukkan barang dia dengan dorongan, itu jalannya sudah ada. Karena kalau tidak memang ini kan tidak solusi, belum dibenahi tempatnya gudang. Jadi bagaimana sih itu kan Blok G itu sejak sebelum Pak Sutioso aja itu awalnya kan itu kaki lima yang Jati itu yang di samping itu airnya turun juga karena ada pembiaran tidak diperbaiki. Jadi turun gitu sampai sekarang dan berkali-kali itu penempatan ini tidak berhasil. Dan setelah nanti mereka mau masuk, Pemprov itu menjamin bahwa mereka tidak dipalak lagi oleh aparat lokal. Oke, masalah palak dan premanisme kita nanti akan bahas ini Pak Taufik juga dan Bu kalau Loiza. banyak pembeli kami juga siap bayar gitu, saling inisiatif. Kita harus break dulu pemirsa, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana ada premanisme di kawasan Tanah Abang dan juga mungkin di lokasi-lokasi lain yang memang memungut biaya dari para pedagang yang berjualan. Dan kami kembali bersama Anda setelah pariwara berikut ini. Terima kasih masih bersama kami. Ya Bu Hoiza, apa benar memang di Tanah Abang itu dan juga mungkin Bu Hoiza di tempat lain ya berjualan, memang selalu ada membayar kepada pihak-pihak tertentu? Ya tentu. Saya kira saya sudah berapa kali menyampaikan dari 150.000 PKL di DKI itu kurang lebih itu 1 M sehari itu mengalir tidak tahu kemana. Berapa rata-rata satu orang? Iya. Artinya satu orang membayar berapa? Tidak, dari 1.000 sampai 10.000 tergantung, relatif kan tergantung tempat. Kita bikin aja rata-rata 3.000 gitu. Mau 1 M? Iya, itu kan kita juga berkeinginan kalau itu dikoordinir baik oleh Pemda itu kan menambah aset. Oke, jadi selama ini membayar kepada siapa yang mengutip? Macam-macam, ada yang mengataskan RT RW, ini kan kegagalan Pemda juga, itu kan organisasinya. Kenapa itu RT RW dibiarkan membekingi kaki lima di semua tempat-tempatnya? Ya kaki lima merasa tidak salah, dia taunya itu yang punya wilayah bayar selesai kan gitu. Diusir marah mereka karena mereka sudah merasa nyewa di lapas. Terus ada preman atas nama organisasi itu, dan ini kalau prinsip kita kan simpel-simpel aja. Kita boleh di situ berdagang cari uang yang halal, kita bayar kalau ada pembeli bisa sisihkan. Jadi rata-rata sehari mengeluarkan dana untuk membayar kepada wilayah maupun kepada preman itu berapa Ibu? Dari 1.000 sampai 10.000 tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya ramai sekali gitu, daerah-daerah yang strategis sampai 10 sampai 15.000. Oke, apakah itu juga menjadi alasan PKL Tanah Abang sehingga mereka enggan untuk pindah karena memang mereka sudah membayar? Ya kemungkinan, makanya kita kalau mau selesai persoalan itu, yang pertama Pemda DKI itu selesaikan dulu masalah preman gitu. Jangan sampai lagi preman memanfaatkan PKL di sana. Kemudian akses kepada Blok G. Karena di pasar Tanah Abang itu juga kan kita kalah. Di sana sekarang sudah eceran, bukan lagi grosir. Nah, sementara kita nanti naik ke sana juga eceran kan, otomatis mereka yang modal besar kita kalah di Blok G. Kemudian kan Pemda DKI juga kalau bisa itu Tanah Abang itu kalau malam kan bisa dimanfaatkan berdagang ya, sistemnya gantian malam itu diaktifkan. Pasar malam ya? Sehingga menarik bagi turis mancanegara kan, seperti di Bali yang saya lihat di mana ya, kita harapkan seperti itu masukan kita. Ya bagus mengenai preman
premanisme sekali lagi dan juga bahkan sampai RT RW pun memungut Wah, dari iya, para itu PKL. yang ini. Nah ini artinya memang sesuatu yang sangat ironis bagi Iya, di satu Pemprovnya sisi- yang ingin iya, membahas di satu sisi memang Pemprov harus membereskan ini, tapi di sisi lain tidak bisa juga menunggu paralel saja. Jadi yang penting menurut saya dari pembicaraan kita sekarang, pokoknya bersihkan dulu, siapkan tempat itu, toh bangunannya ada gitu ya, lalu penerangan cukup, sehingga dibikinlah apa yang menarik sehingga orang tidak saja ke grosirnya Tanah Abang, tapi Iya. juga menengok mereka. Iya, Nah tentu seperti itu. harus disiapkan lagi, harus dibagi memang, jangan dicampur semua jual grosir jadi grosir, jadi harus ada bedanya. Iya. Apakah yang di tempat ibu ini bisa tawar-menawar, yang sana sudah harganya fix atau gimana, itu harus dipikirkan dan itu tidak sulit. Yang penting siapkan dan pasti mereka mau. Kalaupun tadi kalau gratis itu sangat bagus, tapi kalaupun mereka harus membayar, membayar dengan sejumlah yang sama per hari mereka bayarkan pada siapalah jagger Tidak, di kalau situ. ada pembeli. Ya, itu sama gitu Iya, ya. Jadi iya. sebetulnya ya selesaikan saja cepat gitu ya. Jangan nggak usah ancam-ancam, toh mereka mau bekerja sama gitu ya. Mau, Artinya siap. siap. Nah sekarang kalau macet gini, ayo sama-sama. Saya pun bersedia sama-sama. Yuk kita bicara, baik-baik. Kita lihat mana yang kira itu. Ayo masuk, gitu. Nggak Oke. sulit. Gitu. Ya pemberesan nih Pak Taufik nih, terutama untuk di perangkat RT RW begitu yang ternyata juga ikut mengutip dari pedagang yang sehingga akhirnya pedagang merasa mereka sah-sah saja untuk berjualan di bahu jalan. Iya, itu kan saya kira kalau kita mau bilang aturan kan pikiran-pikiran yang salah gitu ya. Tapi untuk menghilangkan itu kan sebenarnya kalau kita jalan kan nggak boleh pakai jualan. Menghilangkan pungutan ya kita pindahin ke lokasi yang benar. Di lokasi yang benar kan nggak boleh ada pungutan, mana mungkin ada RT RW mungut, mana mungkin ada preman mungut. Ya. Andaikan misalnya ada kepala pasar mungut bisa digetok kepala pasarnya cuma satu. Jadi bisa lebih terkontrol gitu. Nah, saya barangkali bersedia menjembatani tadi bahwa ketika kita mau pindah betul ya, lokasinya sudah ada, nggak perlu bayar, arah ke sana diluruskan, itu diarahkan lah orang ke sana ya. Saya kira sebenarnya kalau kita mau duduk bareng gitu, Bisa. nggak ada yang nggak bisa terselesaikan, karena semua orang mau Jalan Tanah Abang itu baik. Ya. Kalau mereka sudah masuk, nanti kan mereka bisa patungan, bikin apalah yang menarik. Pasti mau kok pedagang ini. Saya yakin mau mereka. Asal laris kan. Yang penting kan ada yang beli. Iya, ada yang beli. Karena itu kan tempatnya nggak terlalu jauh Iya. dari tempat yang nggak boleh itu kalau dia dipindahin tempatnya jauh gitu. Iya. Tempatnya di Dari situ. kebiasaan orang membeli di lingkungan situ. Sekarang kan tempatnya di lingkungan situ juga. Tinggal jalan sedikit selesai selama jalannya dibuat baik. Oke, Bu Iza, apakah dengan membayar juga dengan sejumlah uang ya itu juga membuat barang dagangan juga menjadi aman? Tadi kan Pak Taufik mengatakan Kalau kalau di masuk pinggir gedung, jalan, kalau di kalau pinggir masuk jalan gedung kan sekarang. artinya lebih aman lagi, lebih aman. terkontrol begitu. Tapi kalau dengan di jalan, apakah memang merasa lebih aman karena memang merasa sudah membayar kepada beberapa pihak? Nggak ada pilihan lain. Itu kan persoalan, itu nggak ada penting itu. pilihan lain. Nggak ada Sebenarnya kan pilihan. kalau memang ada pekerjaan sama, misalnya pendapatan yang kaki lima, milih bekerja. Kalau di kaki lima kan panas-panas, hujan-hujan. Tapi karena nggak ada pekerjaan lain lagi kan terpaksa. Ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan pemerintah itu sendiri ndak konsisten saya lihat ya. Ada peraturan daerah juga, setiap pusat perbelanjaan itu 20% lahan untuk kaki lima yang ada sekitarnya. Kalau itu dilakukan betul-betul itu selesai sih sebenarnya persoalan PKL. Tapi nyatanya kan semua saya lihat mandul gitu ya. Kita berapa kali meminta kepada mall agar PKL yang sekitar di situ itu masuk ke dalam sesuai Perda nomor 2 tahun 2002. Itu akhir apa jawaban daripada mall-mall itu, bagaimana Pemda sebetulnya. Kita berhasil satu di Senayan City, itu pun diberikannya 50% ya. Kita anggota kita masuk 30 orang di situ. Alhamdulillah kan mereka tenang. Iya. Walaupun dia ditempatkan di parkirannya itu, Di tapi basement. pembelinya kan semua karyawan-karyawan Senayan City itu makan di situ kan lumayan penghasilan. Nah, kita mengharapkan di mall-mall lain seperti itu, tapi enggak ini, Nggak enggak kooperatif, berjalan. nggak Ya, jadi berjalan. apa perda yang untuk kita membela untuk PKL itu tidak berjalan. Tapi perda peraturan daerah yang dibuat Satpol PP diajukan ke DPRD, Perda nomor 7 tahun 2008 itu dijalankan. Ini kan sepertinya tidak adil gitu kita. Jangan salah kalau Tanah Abang itu banyak preman, banyak oknum memungut. Mereka juga itu dendam. Kenapa yang di atas perpasaran swasta yang 20% itu tidak ada kaki lima? Adapun itu kaki limaan bukan orang situ yang dikasih. Ya oknum-oknum
Pemda juga dapat jatah di situ. Saya tahu persis, boleh dicek gitu. Kita Nah, berapa itu kali listnya itu mengajukan. sudah diberikan ke Pak Ahok belum? List yang siapa pemilik kios lebih baik diberikan. Iya. Lalu biar, supaya ada biar kejelasan ya. disampaikan bahwa ini Iya. orang Pemprov yang punya Nah gitu. itu memang terlaksana sebelum Pak Ahok gitu. Tapi Nah, boleh-boleh aja dia Pak, kan paling tidak inilah. Penertiban kan ya. Ibu tahu ya, Penertiban sampaikan. kembali, Ya, iya. bisa Betul, disampaikan saya via setuju. Gerindra, Kalau- sampaikan. Kalau nggak bisa nanti lewat kita diumumkan. gitu ya. Nanti saya diskusikan. Yang paling penting kan udah ada niatan untuk memperbaiki. Sebenarnya memperbaiki semua hal. Pertama memperbaiki jalanan, kedua memperbaiki kehidupan juga supaya dia lebih tenang juga kan di sana gitu loh. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Heza ya, masuk ke dalam sebuah mall akhirnya Ya. pedagang pun bisa jadi lebih lebih tenang karena mereka tempatnya juga aman begitu ya. Aman. Mereka kan sudah tahu bos-bos itu dapat jatah. Nah itu ungkapkan saja sekarang, sampaikan pada Pak Gubernur. Pak Secara ini, terbuka ya. Iya, sampaikan saja namanya, enggak apa-apa. Nanti kasih saya juga, saya sampaikan juga. Kita Ya. paparkan saja. Iya kalau Pak Taufik memang mau menjembatani. Nah iya Pak Taufik ini, sudah langsung kita bisa. kan saya juga tumpahan akan- daripada dua belah pihak Ya. kan. Ini Iya. kita juga masyarakat kan mengadu kepada Betul. kita gitu selaku asosiasi. Kita sih bicara kemanusiaan aja, peduli lingkungan. Tidak ada kepentingan juga kami enggak dari mereka juga makan lalu berbicara organisasi. Iya. Tapi mestinya Pemda itu kan Pak, kita organisasi yang resmi, kita itu harus diajak bicara kan seperti itu. Kita punya program atau konsep diterimalah gitu. Tidak ada tujuannya mau cari apa seperti Oke, itu. artinya juga selama ini sudah ada mismanagement untuk tadi pengurusan PKL ya Pak Agus ya, Ya. terutama tadi perda tadi yang disampaikan Bu Heza. Tapi Iya, kita akan bahas ada nanti setelah perda. break. Jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut kami akan kembali bersama Anda. Bilang ada oknum DPRD, sesuai kawan-kawan media yang tanya sama saya. Saya bilang harusnya kalau ada pun tidak mungkin berani muncul saya kira ya. Malu dong kalau betul-betul ada gitu kan. Saya sih nggak percaya ada DPRD yang terlibat di dalam. Masa dia melanggar perda sendiri gitu loh. Nah oleh karenanya bicara ini jangan sembarangan. Bicara harus normatif, gitu, harus sejuk, jangan memancing. Saya takut kalau bicaranya Pak Wakil Gubernur terus-menerus, ini akan mancing kemarahan masyarakat. Nanti sewaktu-waktu, kalau dia ini pasti kebablasan, dia akan menyinggung salah satu, misalkan lembaga-lembaga atau agama-agama. Ini akan memancing isu-isu sara nanti. Ya, perang pernyataan antara Wagub dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan adanya oknum yang membackingi PKL. Tadi juga berkaitan dengan yang disampaikan tadi Bu Hoiza, memang selama ini ada orang-orang tertentu yang menjadi backup begitu ya, sehingga mereka mengutik uang dari sejumlah PKL. Ya Pak Taufik nih mengenai tadi pernyataan Pak Basuki dan juga Pak Lulung dari Wakil Ketua DPRD. Saya kira Pak Ahok itu tidak pernah menyebutkan bahwa ada anggota DPRD membackingi PKL. Ketika dipertanyakan wartawan kalau ada itu, justru dia yang membantah. Masa sih iya ada anggota DPRD membackingi itu? Kalau membackingi itu maka dia melanggar perda yang dibuatnya sendiri. Itu kan statementnya jelas gitu loh. Cuma kemudian itu Dikemas. dipotong-potong. Jadi itu juga mesti dipahami. Jadi menangkap itu harus secara utuh gitu loh. Saya kira nggak ada. Bahwa kemudian ada preman, ada apa, itu kehidupan yang di Jakarta ini kehidupan yang nyata gitu loh. Dan itu kan membereskan itu tadi lagi-lagi diformalkan saja, diberes itu. Oke. Ya, kita kembali kita mengenai manajemen terutama di pasar begitu ya. Tadi mengharapkan dan juga tadi mengenai penegakan perda yang sudah ada supaya mal memasukkan PKL dan juga ada persentase bagi PKL untuk masuk ke dalam sebuah pasar tradisional. Ya ini memang artinya selama ini dibiarkan begitu saja dan akhirnya sekarang ketika mau dimasukkan kembali oleh Pak Jokowi, akhirnya karena sudah terlanjur dendam tadi mungkin Bu Heza mengatakan dendam ya, ada dendam di masa lalu, akhirnya mereka menjadi menolak. Ya memang gini, yang semua itu lama kan sudah salah. Saya kebetulan ikutin dari sejak gubernur kapan itu selalu, tapi tidak dikerjakan. Nah sekarang ini memang mau ditertibkan betul, gitu ya pasti sulit karena orang persepsinya ya yang benar yang kemarin itu. Kalau mau dagang ya gua harus bayar kepada itu terus begitu. Kalau mau masuk itu, udah ada yang punya. Kalau mau di pojok sana yang gelap dan bau dan sebagainya. Jadi yang bagus-bagus sudah diambil Sudah lebih diambil dahulu. sama kayak zaman dulu program transmigrasi. Yang tanahnya bagus-bagus sudah diambil. Untuk kebun yang jelek lah dikasih ke transmigran. Nah ini sama. Jadi sekarang ketika gubernur dan wakil gubernur mau tertibkan jelasan ini aturannya ini dan ajak bicara. Saya pikir kalau memang mampet jangan sampailah ribut-ribut. Kita aja duduk ayo sama-sama. Saya pun mau kita berbincang-bincang kemudian bereskan dan tidak sulit menurut saya membereskannya. Tetapi harus memang Pemprov harus firm
ini begini tidak boleh gini. Saya jamin tidak ada lagi pungutan, ini gratis. Baik. Masuk sekarang. Pasti gitu. Kemudian, nah untuk mengisi supaya pelanggannya mau masuk, ibu-ibu ini PKL itu patunganlah. Berapa sih mencoba menarik itu kan dengan yang lucu-lucu, yang paling pasti banyak dari Tapanuli, bisa dari Padang, dari mana-mana itu kan menarik ya. Jadi gunakan itu supaya yang ber-AC yang mahal itu ya sama-sama bagikan pelanggannya banyak, belokkan saja gitu. Iya, oke. Baik, kita masih akan berbincang di bagian berikutnya. Nanti juga akan bergabung sama kita Bapak Taufikur Rahman. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Ada Apa Berita. Baik, Pak Taufikur Rahman, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta sudah bergabung bersama kita selain 3 tamu kami yaitu Pak Agus Pambagio, Bu Hoise dan juga Pak Taufik dari Gerindra. Baik, Pak Taufikur Rahman, ini tadi Pak Ibu Hoise mengatakan bahwa mereka mau pindah tapi semuanya harus dirapikan dulu solusinya seperti itu. Nah, ini DPRD suaranya seperti apa nih? Kalau saya ngelihat sebenarnya ini pola komunikasinya. Artinya ya pendekatannya mesti dibangun. Kalau kita ngambil contoh, kan katanya di Solo Pak Gubernur kita di DKI ini berhasil merelokasi pedagang tanpa ada kekisruhan. Komunikasinya masif. Nah, ini yang dilakukan dong di Jakarta. Komunikasinya. Jadi Anda melihat masih kurang komunikasi yang masif antara Gubernur dengan juga PKL di Tanah Abang. Ya sekarang kalau pola komunikasinya selalu turun surat agar ditertibkan, turun surat segera dikosongkan. Ini komunikasi kayak gimana begitu? Artinya pola komunikasinya harus yang benar. Juga kita berharap kepada terutama Pak Wagub ya, jangan mengeluarkan statement-statement yang selalu menyakiti hati rakyat. Gitu loh. Apalagi sampai bilang katanya mau PKL dipenjarakan, ini kan luar biasa. Walaupun itu sebetulnya memang sesuai dengan aturan, kalau melanggar memang harus ada pidananya. Betul, memang ada aturan yang bilang begitu. Tapi kan ini kan bicara manusia, Mbak. Dan ketika ini bicara manusia ya harus dengan cara-cara yang memanusiakan manusia. Gitu loh. Jangan pakai mentang-mentang pemimpin gitu. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, jangan seperti itulah. Artinya kita berharap sebagai seorang pemimpin harus lebih mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang wise, dan kata-kata yang mengayomi. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada upaya dari DPRD untuk berbicara dengan menyampaikan ini kepada Pemprov, kepada Pemda DKI? Terutama kita di Komisi A mungkin kita akan segera berkomunikasi ya dengan teman-teman dari Satpol PP agar selalu mengedepankan upaya persuasif dalam upaya untuk menertibkan atau mengatur dari teman-teman PKL. Tapi pada intinya juga Pak Taufik sepakat bahwa PKL itu memang harus pindah ke Blok G. Sebenarnya ini harus diomongin bareng, harus diomongin bareng. Kan kalau kita dengar kan teman-teman kena sebenarnya mereka mau dipindahin ke Blok G ini udah dari lama, Mbak. Mereka udah dari gubernur-gubernur sebelumnya juga udah emang mau dipindahin ke Blok G gitu. Tapi kan tidak terlaksana? Nah, pertanyaan kan itu kenapa tidak terlaksana? Kenapa tidak? Artinya kan perlu diyakinkan lagi kepada teman-teman PKL agar bisa menerima solusi itu. Kira-kira begitu. Oke, artinya tadi mungkin Bu Hoiza tadi ya sudah menyampaikan juga mengenai tadi supaya ada solusi-solusi. Baik, Pak Taufik nih untuk kedepannya nih kita sudah sampai di bagian akhir untuk penataan ini. Jadi kira-kira apakah juga nanti ada upaya untuk menjembatani antara dari PKL Tanah Abang dan juga terutama menertibkan preman-preman maupun mereka yang mengutip dari PKL-PKL yang ada di Tanah Abang? Oh iya, yang pasti bahwa kita bersedia untuk menjembatani gitu ya. Teman, saya ingin sampaikan lagi bahwa yang buat perda itu dewan juga loh. Itu perda tuh. Bahwa penertiban itu bagian dari perda. Soal menghilangkan preman sederhana. Masukkan pada lokasi resmi premannya hilang. Kenapa itu dijamin dengan penjagaannya begitu? Dong. Kenapa dia ada preman? Karena kan lokasinya nggak resmi. Kalau nggak resmi ya siapa yang menguasai lingkungan. Tapi kalau dia dimasukkan ke Blok G itu, diberesin Blok G-nya, siapa yang mau masuk ke situ? Itu areal resmi kok. Sederhana sebenarnya. Ya Pak, DPRD juga memberikan mungkin semacam deadline begitu kepada Pemda supaya cepat membereskan Blok G, karena sebetulnya mereka mau pindah, tapi asalkan itu semua dibereskan terlebih dahulu. Ada deadline nggak Pak? Saya pikir tidak ada deadline ya. Yang pasti yang ingin saya sampaikan, tegaskan sekali lagi, perlu adanya komunikasi yang lebih matang. Gitu. Sampai saat ini belum ada komunikasi lagi Bu Hoiza dengan pihak Pemprov?
Belum sampai saat ini kita Belum ada masih komunikasi. menunggu. Memang betul Pak Taufik, memang dari pihak PKL belum ada komunikasi Ini kan dengan. kalau pertemuan dibikin sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya gitu loh. Makanya saya bilang kalau di Solo Pak Jokowi bisa seperti itu, kenapa di Jakarta enggak? Oke, Pak Agus akhirnya Dan ingat ya, membandingkan nih ingat akhirnya ya, nih. apa Tanah Abang ini cuma salah satu titik Ya. dari sekian titik tempat PKL berada di DKI Jakarta. Nah, artinya ini perlu komitmen yang serius. Artinya ke depan mesti ada pola yang dipakai oleh Pemda DKI untuk ada supaya apa ya, win-win solution bagi Pemda ataupun bagi pedagang sendiri. Oke, sekali lagi akhirnya membandingkan nih Pak Agus antara di Solo jadi dengan gini, di Jakarta. ini kan mumpung bulan Ramadan ya, puasa. Mungkin besok atau lusa ketemu saja. Selesai. Pokoknya Pemprov DKI akan melakukan A, B, C, D, E. Anda bersedia nggak? Bersedia? Oke, selesai, salaman. Tinggal prosesnya. Masing-masing mengerjakan tugasnya ya. Iya. Karena kan kalau tadi kita dengan cerita sudah mereka mau siap, tapi kan fasilitasnya. Nah, mau nggak Pemprov memperbaiki fasilitas? Ada penerangan cukup, ada tempat sampah, toilet, air lengkap. Listrik. Nah, kalau itu sudah oke, sudah nggak masalah. Saya mengatakan pasti mau. Nah, itu aja. Pasti mau gitu. Nggak ada tuh Pemda DKI itu nggak ada mau menterlantarkan ketika dipindahkan menjadi terlantar gitu loh. Kenapa pindahnya ke Blok G? Kok nggak pindah ke Mall UKM? Karena tahu kalau ditaruh di Mall UKM nggak laku juga nih barang. Jauh dari areal Komunitas, semula, komunitasnya dia gitu. Ya. Jadi nggak ada niat Mengenai menterlantarkan isu bahwa pedagang dengan KTP DKI yang lebih diutamakan, Pak Taufik, ini kan juga harus diantisipasi juga dengan PKL yang mungkin non KTP DKI, Ya, yang mungkin saya saja kira bisa setiap Pemda bergejolak. wajar kalau ada begitu. Karena itu kan Pemda itu mesti ngurusin warganya gitu loh. Kalau enggak nanti serepublik ini. Gitu. Oke, Bu Heza mungkin sudah ada solusi mungkin untuk PKL-PKL yang nanti mungkin nggak bisa tertampung di Blok G saat nanti mereka memang akan pindah ke Blok G. Ya sebetulnya itu di Blok G itu ada 1.200 kurang lebih ya, PKL yang mau ditata 1.000 masuk. Masih cukup ya. Soalannya sekarang belum memungkinkan, itu aja. Kondisinya ya, sekali lagi kondisi Blok fisik G ini bangunannya. belum memungkinkan. Belum ada upaya dibersihkan. Iya, belum ada seperti itu. Dan rencana-rencana baru sifatnya Pemda mau ini, baru kemudian sekarang menggusur. Itu akhirnya menjadi bumerang. Oke, daripada sedang meninjau mungkin ke lokasi Blok G untuk melihat apakah sudah ada progres perbaikan dari pihak Pemprov, karena Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melakukan beberapa perbaikan seperti ada lampu, listrik dan sebagainya. Kalau saya sendiri belum ya. Kalau saya sendiri belum, mungkin Komisi B, karena Komisi B bidang perekonomian yang terkait dengan permasalahan pedagang. Jadi artinya belum juga ada pantauan ya untuk melihat apakah memang sudah ada progres. Bertemu ya, sampai kalau perlu bertemu di sana, sehingga kelihatan mana yang tidak beres, maunya seperti apa gitu si PKL-nya. Seperti apa? Nah itu kalau Pemprov bisa ya lakukan, kalau tidak ya katakan. Dan ini Mungkin tidak tahun hanya depan Tanah atau Abang. Ya. Kalau seperti ini polanya itu akan bumerang terus gitu. Kalau nggak ada solusi yang memungkinkan, menggusur-gusur enggak Besok aja selesai. buka puasa bersama di sana. Ya, artinya sama-sama turunin Harus tensi lah, sama-sama, sama-sama ya. turunin tensi, Iya. duduk bareng, Iya, kalau nggak cari nggak selesai solusi. ini. Mau puasa, buka puasa aja besok di sana atau lusa kan, Sabtu Minggu, ayo kita ke sana. Oke, mungkin Pak Taufik nanti yang bisa mengorganisasi karena yang lebih dekat dengan. Saya bisik-bisik udah nih. Oke, jadi intinya Pak adalah. Taufik kan bagian dari APLI juga sebetulnya. Oke, jadi intinya adalah mau dari lokasi dimanapun itu PKL, tapi memang harus disediakan dahulu tempatnya, Iya, begitu Bu Heza ya. mau. Dan tentunya tanpa ada pungutan-pungutan. Apakah selama ini juga PD Pasar Jaya yang memang selama ini mungkin mengurus PKL yang ada di sekitar situ juga merangkul PKL yang ada di sekitar? Ya, yang kita lihat malah PD Pasar Jaya punya PKL di dalam juga dipungut-pungut. Maka semraut juga PKL di depan PD Pasar Jaya itu kan, seperti di Asam Rega, seperti itu. Banyak melapor ke kita, mereka sampai dibebankan 15.000. Tapi kan oknum. Walaupun oknum itu orang PD, dan PD sendiri kan tidak bisa mengatasi pedagangnya. Kadang sudah dagang di atas turun lagi, jadi cari ini tambahan jadi PKL. Makanya Jadi agen dari toko yang di dalam betul, begitu kalau ya. di sebagian PKL ada juga yang punya mobil, itu mereka yang dagang di atas juga kadang ikut jadi PKL cari tambahan. Nah, ini ada dua Mbak, ada dua pola. Gini ya. Jadi kayak itu setahu saya bahwa urusan PKL itu sebenarnya urusan UKM. Iya. PD Pasar ngurusin pedagang yang ada di areal pasar itu. Nah ini nanti tinggal disinergikan, disinkronkan pola pembinaannya seperti apa gitu. Ketika dia dipindahin dia menjadi apa gitu. Itu juga yang harus dibicarakan dengan PD Pasar Jaya begitu Pak Taufik ya. Dibicarakan secara lebih komprehensif lah. Saya setuju lah untuk kita
ketemu bareng, kongko, oke. Yang penting ada niatan dari dua belah pihak. Ini niat mau dibenahin, ini mau membenahi, kan ketemu sebenarnya titiknya gitu. Ya, kita pun menambahkan Tanah Abang yang tertata rapi karena kita tahu ini adalah pasar, siapa yang nggak kenal Tanah Abang ya, pasar tegosnya terbesar di Tapi Asia setelah itu lihat Tenggara. yang ribut yang tidak dapat narik retribusi lagi tuh. Iya. Pasti. Preman-preman. Iya, ya itu lebih mudah karena Dengan sendiri berhenti kalau dia. Jadi bahasa sederhananya kalau sepatu lama mau diambil sediain dulu sepatu barunya. Iya, Gitu ya. seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Taufik, Bu Hoiza, Pak Agus dan juga Pak Taufik Rahman bersama kami dalam Ada Apa Betul dan juga pemirsa. Demikian bincang-bincang kita mengenai penataan PKL di Tanah Abang. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita hingga pukul 11 malam nanti. Saya Sela Wangkar pamit, sampai jumpa.